Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam olahraga. Nah, untuk pagi hari ini, Pak akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya setelah kita mempelajari aktivitas gerak senam ketangkasan. Selanjutnya, kita akan mempelajari aktivitas gerak berirama. Nah, kalian pasti tidak asing dengan pelajaran ini, karena sudah dari SD, SMP, dan selanjutnya sekarang SMA kalian dapat lagi. Nah, untuk hari ini kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah aktivitas gerak berirama itu sendiri, di mana aktivitas gerak berirama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistematika latihan, variasi gerakan kaki, variasi gerakan lengan. Nah, untuk sistematika latihan nanti kita bagi menjadi pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Nah, untuk materi hari ini kita pelajari dulu pemanasan, latihan inti, dan pendinginan itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, dari kalian pasti akan bertanya, Pak, apa sih manfaat mempelajari materi ini? Nah, nanti setelah kamu mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu yang pertama, yaitu menganalisis sistematika latihan, yaitu gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Terus yang kedua, memperhatikan hasil sistematika latihan, gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Nah, nanti kamu akan dapat 2 manfaat. Yang pertama ya menganalisis sistematikanya, dan yang kedua mempraktikkan hasil sistematikanya. Lanjut. Nah, apa itu aktivitas gerak berirama? Nah, aktivitas gerak berirama adalah aktivitas gerak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok secara berirama dengan menggunakan otot-otot besar yang bertujuan untuk pemeliharaan kebugaran tubuh dan tujuan lain yang relevan serta penggalian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, kita lanjut ya. Manfaat melakukan aktivitas gerak berirama. Nah, adapun beberapa manfaat melakukan aktivitas gerak berirama bagi tubuh antara lain. Yang pertama, membakar timbunan lemak yang ada di dalam tubuh sehingga dapat menurunkan berat badan atau menjaga kestabilan berat badan. Nah, ini yang pertama ini digunakan buat kalian yang suka-suka diet tuh, yang akan melakukan diet. Nah, ini cocok nih. Dengan senam berirama, kalian mampu membakar timbunan lemak yang ada di dalam tubuh kalian. Selanjutnya, untuk yang kedua, mengkondisikan posisi otot yang tidak tepat pada posisi semestinya akibat gerakan latihan yang berulang. Nah, dengan kalian latihan yang rutin, maka posisi otot-otot kalian yang semulanya tidak tepat atau terasa sakit, karena kalian melakukan latihan rutin, akhirnya akan kembali ke semestinya atau kembali ke tempatnya. Ini juga perlu dilakukan secara rutin ya, nggak langsung. Nomor 3, memberikan keseimbangan bagi organ-organ tubuh dalam sistem kerja organ dan lain-lain. Nah, dengan kalian melakukan latihan senam irama ini diharapkan nanti dapat memberikan keseimbangan bagi organ-organ tubuh kalian. Nah, jadi jantung karena dilatih jadinya semakin baik. Yang semulanya bahu kalian sakit, jadi dengan berlatih aktivitas gerak berirama jadi semakin membaik begitu. Nah, adapun juga manfaat-manfaat yang lainnya nanti kalian bisa baca di modul yang Pak berikan di classroom. Oke, untuk selanjutnya ada pemanasan. Nah, pemanasan atau warm up. Pemanasan ini merupakan sebuah tahapan penting pada awal latihan olahraga secara umum. Nah, yang pertama dari tadi yang Pak sebutkan ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Nah, yang pertama adalah pemanasan. Nah, pemanasan ini nantinya bertujuan untuk mempersiapkan otot yang akan digunakan saat latihan. Nah, sebelum kalian langsung nanti berolahraga, tidak baik kalian langsung ke inti atau misalnya seperti kalian bermain bola, tidak mungkin langsung menendang bola. Pasti kalian akan melaksanakan pemanasan dulu. Nah, nanti berguna juga untuk meningkatkan detak jantung kalian. Jadi yang semulanya detak jantungnya pelan atau masih normal. Nah, dengan pemanasan ini diharapkan mampu lebih cepat sehingga tidak ketekejut nanti bahasanya dalam melaksanakan inti. Selanjutnya,
meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, mempersiapkan sendi, mengurangi risiko cedera, meningkatkan performa latihan. Nah, di sini nih ada yang sering keluar nih pas ulangan, yaitu mengurangi risiko cedera. Itu adalah salah satu tujuan dari pemanasan. Lanjut. Untuk pemanasan dilakukan selama 5-10 menit saja dengan mengkombinasikan gerak-gerakan ringan secara statis atau dinamis. Nah, kalian kan sering nanya nih, apa itu statis, apa itu dinamis? Nah, kalau gerakan statis itu biasanya tidak berpindah tempat. Biasanya gerakan tangan, kaki, kepala, dan lain-lain, tapi tidak berpindah tempat. Nah, untuk dinamis itu berpindah tempat, misalnya seperti berjalan, atau melompat ke depan, atau berlari. Nah, itu yang disebut dengan dinamis. Selanjutnya, tujuan pemanasan poin kedua ini diperhatikan ya, meningkatkan detak jantung. Nah, tadi kan ada yang meningkatkan detak jantung. Detak jantung dihitung dalam satuan detak per menit atau beats per minute BPM. Nah, menurut AH atau AHA, American Heart Association, detak jantung normal dewasa, nah di atas umur 17 tahun itulah 60-100 beats per minute. Nah, untuk detak jantung normal anak 70-100 BPM. Itu nanti dicatat ya, biar kalian tahu. Lanjut, cara menghitung detak jantung adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Yang pertama, tempatkan ujung telunjuk dan jari tengah. Nah, ujung telunjuk dan jari tengah kalian yang kanan ya di sisi telapak pergelangan tangan kiri, atau bisa juga dengan sebaliknya, tepat di bawah pangkal jempol ibu jari. Nah, ini bagian sini nih. Nah, udah kelewat. Nah, bagian di bawah jempol ibu jari. Nah, setelah itu ditekan lembut jari kalian sampai kalian merasakan denyut nadi di bawah jari kalian. Nah, kalian tekan lembut, jangan langsung ditekan keras ya, berbahaya juga. Ditekan lembut sampai merasakan denyut nadi kalian. Nah, setelah itu hitunglah denyut nadi kalian dalam 15 detik. Nah, ya, kemudian kalikan 4 agar perhitungan genap menjadi 60 detik. Jangan, biasanya tuh kan kalian ada mungkin yang menghitungnya 60 detik atau 1 menit. Nah, itu jadinya lupa karena saking banyaknya menghitung dalam 60 detik. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah cukup dengan menghitungnya 15 detik saja. Nah, kemudian kalikan 4. Misalnya nih, dalam 15 detik kalian denyut nadinya ada 20 kali. Berarti tinggal dikalikan 4, berarti 80, begitu. Jadi nggak perlu menghitung sampai 80 selama 60 detik, nggak perlu ya. Jadi rata-ratanya dikalikan 4 aja. 15 detik itu dikalikan 4 saja, begitu. Baik, selanjutnya inti latihan. Nah, ini tadi pemanasan udah, sekarang ke inti latihan dalam aktivitas gerak berirama. Tujuan inti latihan dalam aktivitas gerak berirama adalah melatih jantung. Nah, cardio exercise. Kecukupan akan latihan ini berbeda setiap usianya. Untuk itu, kita perlu memahami target latihan dalam aktivitas gerak berirama. Jadi, karena ini sudah disebutkan berbeda setiap usia, jadi antara anak-anak, remaja atau dewasa, terus kakek-kakek begitu misalnya, ya pasti berbeda ya, tidak sama. Jadi tidak sama kecukupannya latihan. Lama latihan keseluruhan dalam berlatih olahraga secara umum adalah 30 menit. Jika demikian, maka inti latihan dalam aktivitas gerak berirama cukup 15 menit saja, atau bisa sampai 20 menit saja. Nah, kenapa begitu? Karena 15-20 menit itu intinya untuk pemanasan dan dan untuk pemanasan dan pendinginan itu sisanya begitu ya. Misalnya 15 menitnya kita inti, berarti pemanasannya bisa dikasih 10 menit gitu misalnya, terus atau di pendinginannya cukup 5-8 menit gitu ya. Selanjutnya, untuk mengukur kecukupan atau target latihan aktivitas dengan irama, terdapat tahapan atau cara menghitungnya. Jadi nggak sembarangan ya. Di sini
ada tahapannya. Contohnya ya, hitung maksimal denyut jantung. Yang pertama itu adalah hitung maksimal denyut jantung kalian dulu. Misalnya dengan rumus 220 dikurangi usia. Nah, misalnya nih, contohnya nih, usia kalian 17 tahun. Maka denyut jantung maksimal kalian itu ada 220 dikurangi 17. Maka menghasilkan 203 beat per minute atau BPM. Tuh, untuk kalian yang berusia 17 tahun. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu hitung target latihan kalian. Target detak jantung. Target detak jantung secara umum intensitas latihan sedang yaitu 50-70%. Nah, itu untuk intensitas latihan sedang. Untuk intensitas latihan yang kuat atau lebih berat itu 70 hingga 85%. Nah, untuk hitungnya gimana? Ya tinggal kalian kalikan saja nanti hasil pengurangan dari hitung maksimal denyut jantung dikalikan dengan berapa persen kalian ingin latihan. Misalnya kalau sedang ya 70%, 50 hingga 70%. Oke, nanti kita pelajari ya selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah pendinginan. Setelah tadi pemanasan, setelah itu kegiatan inti, selanjutnya adalah pendinginan. Nah, pendinginan dalam aktivitas gerak berirama merupakan fase dalam berolahraga yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh dan detak jantung kembali ke normal secara perlahan. Jadi tadi setelah pemanasan kita tingkatkan, setelah inti meningkat dengan cepat. Nah, kalau langsung istirahat kan bahaya tuh. Perlu kembali ke normal secara perlahan. Nah, secara perlahan ini dilakukan dengan pendinginan. Nah, fase ini biasanya dilakukan selama 3-5 menit saja setelah inti latihan. Jadi nggak perlu lama-lama ya, biar kembali normal. Nah, selanjutnya ada tempo. Nah, aktivitas gerak berirama memerlukan tempo dalam melakukannya. Jadi kalau nggak ada tempo ya susah juga ya. Tempo ini ya bisa saja menggunakan tepukan tangan sebagai pengganti metronom atau keyboard. Nah, seperti ini ya, kalau misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu disebut dengan tempo menggunakan tepukan tangan. Nah, bisa juga menggunakan metronom seperti tuk tuk tuk, atau bisa menggunakan keyboard atau seperti yang piano elektronik disebut dengan keyboard ya. Terus tempo yang dipakai dalam aktivitas gerak berirama berbeda antara pemanasan, inti latihan, dan pendinginan. Biasanya pemanasan itu agak pelan sampai sedang ya. Untuk pemanasan itu sedang, terus inti latihan itu agak cepat ya, tap 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 begitu. Dan pendinginan biasanya slow ya, pelan-pelan biar kembali menjadi normal seperti yang Pak sebutkan tadi. Selanjutnya, satu lagi yang harus kalian lakukan saat melakukan aktivitas gerak berirama, ini yang penting nih, kalian harus gembira ya, nggak boleh nangis-nangis, nggak boleh lagi putus sama pacar, kecewa gitu, kurang enak ya. Jadi harus gembira. Nah, di sini menurut Heather C. Plummer, senam irama adalah olahraga yang membawa kesenangan dan kegembiraan dalam bergerak dengan alat bantu berupa irama musik tertentu. Nah, jadi untuk mendapatkan kesenangan dari senam irama ini bisa ya, nanti bisa menggunakan irama musik yang kalian suka, misalnya musik aerobik atau musik yang cepat. Terus bisa juga dengan musik SKJ. Nah, biasanya kan kalau SD, SMP, SMA kan biasanya ada SKJ tuh, atau senam-senam yang lainnya bisa ya. Nah, ini adalah contoh gambar ya, animasi beberapa orang melakukan gerakan aktivitas senam berirama ya. Nah, di belakangnya ada yang bersepeda, ada yang lari. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menyimak. Semoga pembelajaran kali ini dapat membantu kalian dalam mempelajari aktivitas senam berirama ini. Untuk itu, Pak ucapkan terima kasih lagi dan selamat belajar.